manusia yang mencapai atau yang meraih apa yang dia inginkan. Kebanyakan orang gagal dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebuah motivasi dari seorang YouTuber, dari seorang orang tua, dari seorang siapa saja, hendaknya kita lebih suka melihat masa depan seseorang daripada masa lalunya. Merhaba. Sombong banget orang Turki. Aku? Enggak, kamu enggak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kita sekarang baca buku ini ya, Mindset sambil belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit ya. Ini chapter 1. Chapter 1 itu maksudnya bab 1 bab 1, judulnya The Mindset. Pengarangnya itu yang Dr. Carol. Rupanya Dr. Carol itu perempuan ya. Dia bilang gini, when I was a young researcher. Jadi waktu saya dulu peneliti muda, just starting out, baru saja mulai sebagai peneliti. Something happened that changed my life. Something happened that changed my life. Jadi ada satu kejadian ya, sesuatu yang telah terjadi yang changed my life, yang mengubah hidup saya. I was obsessed. Ya. Saya terobsesi with understanding how people cope with failures. I was obsessed itu terobsesi. Obsesi itu tertarik ya, dengan yang tertarik betul gitu ya. Terobsesi, perhatiannya tertarik terus menerus ya. Dengan satu pengertian bagaimana how people cope with failures. Bagaimana people cope itu mengatasi ya. Bagaimana cope, bagaimana masyarakat, bagaimana orang itu mengatasi with failures ya. Mengatasi failures itu kegagalan ya dalam hidupnya. Dalam failures ya. Failures itu artinya kegagalan ya. Jadi Dr. Carol itu terobsesi sejak dia masih sebagai peneliti muda. Dia bilang just starting out, baru saja mulai sebagai peneliti. Sesuatu, ada kejadian yang mengubah hidupnya. Dia selalu terobsesi. I was obsessed with understanding how people cope with failures. Bagaimana orang itu, cara orang itu mengatasi kegagalan dalam hidupnya saat mendapati kesulitan. Dia tertarik bagaimana respon manusia itu mengatasi kegagalan dalam hidupnya, itu berbeda-beda. And I decided to study it, dan saya putuskan untuk mempelajari persoalan itu by watching how students grapple with hard problems, dengan melihat bagaimana siswa-siswa itu grapple itu bergulat with hard problems, mengatasi masalah mereka yang hard, yang sulit ya. Grapple, apa itu grapple? Gimana cara membacanya grapple ya? Grapple pakai G. Grapple.
ya. Jadi Dr. Carroll itu I decided to study it by watching how people cope, ya, with heart problems. Bagaimana orang itu mengatasi bergulat, ya, mengatasi problem-problem yang mereka hadapi, problem yang menyulitkan mereka. So I brought children one at a time to a room in their school. Jadi saya bawa beberapa anak, ya, beberapa siswa. Suatu saat saya membawa beberapa anak ke satu ruangan di sekolah mereka, made them comfortable, dan membuat mereka itu comfortable, merasa nyaman, and then give them, dan memberikan kepada mereka yang sudah merasa nyaman itu a series of puzzles to solve, serangkaian puzzle. Puzzle itu jumlah, bukan permainan, puzzle yang harus diselesaikan, harus puzzle, satu persoalan yang harus puzzle. Puzzle itu apa sih? Ya pokoknya gitu ya. The first ones were fairly easy. Jadi puzzle yang pertama betul-betul mudah ya untuk diselesaikan oleh anak-anak itu. But the next ones, puzzle yang berikutnya, ones itu pengganti dari puzzle, ada ones gitu, ya. The next ones were hard, sulit ya, puzzle-nya itu sulit untuk diselesaikan. Nah terus si Dr. Carroll tuh pengen melihat bagaimana respon anak-anak itu ketika menghadapi kesulitan, ya, dalam menyelesaikan puzzle itu. Berbeda-beda responnya menurut observasi dan penelitian dia gitu ya. As the students granted, perspired, and granted itu mendengus ya. Jadi ada anak yang mendengus, ngeluh gitu ya, mendengus. Terus perspired, terus ada yang meremehkan, kemudian ada yang apa ini, toil ya, kita baca ya, oke, di belakangnya toil itu artinya bersusah payah ya. Jadi ada yang mendengus atau granted, ada yang perspired itu perspired itu artinya menyepelekan itu puzzle yang mulai sulit untuk dikerjakannya. Ada yang mendengus itu berarti gitu loh, mendengus, merasa susah ya, mendengus. Jadi dia sebagai peneliti, sebagai observer, si Dr. Carroll itu mengamati respon ya. Suaranya ada yang mendengus, ada yang gampang, ada yang meremehkan, ada yang toil itu ada yang bersusah payah ya, berarti bersungguh-sungguh ya. I watched their strategies ya. I watched, saya ngelihat strategi mereka ya. And probed itu apa? Probe ya kan, and probe. Jadi saya, kata Dr. Carroll, melihat strategi yang mereka buat ya untuk mengatasi puzzle yang sulit itu ya. Kemudian I probed, saya selidiki. I probed what they were thinking and feelings, apa yang mereka sedang pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Istri saya hari Rabu pengajian umuman dia
Jam piro sih iki? Paling jam 7:30. Jadi si dokter Carol itu ini peneliti ya, respon, reaksi, tanggapan dari beberapa siswa yang dikasih satu masalah lewat puzzle yang sulit tadi. Ada yang mendengut, ada yang meremehkan, ada yang bersusah payah untuk menyelesaikan. Jadi responnya berbeda-beda. Ada yang gampang menyerah mengatasi kesulitan, ada yang gampang menyerah, dan ada yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Terus dia bilang, I probed what they were thinking and feeling. Saya selidiki apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan gitu ya. I expected differences among children in how they cope with the difficulty. Jadi saya mengharapkan perbedaan-perbedaan di antara anak-anak itu, siswa itu, saat mereka itu cope, saat mereka itu mengatasi kesulitan. But I saw something I never expected. Tapi saya lihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Jadi dalam penelitian itu dia melihat sesuatu yang tidak saya bayangkan sejak semula, kata Dr. Carol. Itulah yang nanti mengubah hidup dia sebagai peneliti muda. Itu ya satu paragraf pertama ya, kita ulang lagi ya. When I was a young researcher, just starting out, something happened that changed my life. I was obsessed with understanding how people cope with failures, and I decided to study it by watching how students grapple with hard problems. So I brought children one at a time to a room in their school, made them comfortable, and then gave them a series of puzzles to solve. The first ones were fairly easy, but the next ones were hard. As the students grunted, perspired, and toiled, I watched their strategies and probed what they were thinking and feeling. I expected difference among children in how they cope with the difficult. I expected difference among the children in how they cope with the difficulty, but I saw something I never expected. Udah gitu dulu ya. Belajar beberapa kata yang barusan. Cope itu artinya mengatasi. Kemudian grapple itu bergulat ya. Bergulat mengatasi masalah. Kemudian ada granted, mendengus. Perspired itu menganggap remeh. Kemudian toiled itu bersusah payah. Kemudian probe itu menyelidiki. Probe menyelidiki. Kemudian ya sudah, jadi penelitian atau observasi awal sebagai peneliti muda dulu itu kejadian di ruang kelas itu saat anak-anak dikasih satu seri puzzle yang sulit, pada akhirnya mereka memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi dia menyelidiki bagaimana apa yang mereka rasakan, apa yang manusia rasakan kalau menghadapi kesulitan dan mengatasi kegagalan dalam hidupnya. Dan dalil dari Dr. Carol di bab ini, dia mengatakan nggak ada seorang pun yang mencintai kegagalan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kebanyakan manusia itu tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Kebanyakan manusia, kata Imam Al-Ghazali, ulama besar abad ke-11, mengatakan hanya sedikit manusia yang mencapai atau yang meraih apa yang dia inginkan. Kebanyakan orang gagal dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebuah motivasi dari seorang YouTuber, dari seorang orang tua, dari seorang siapa saja, hendaknya kita lebih suka melihat
masa depan seseorang daripada masa lalunya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamia. Bersabarlah dengan kesabarannya Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like he's gonna eat and Alright, come on. We're gonna do thumbnail. thumbnail. Yeah. Wait.